Baik, perkenalkan saya Angela Kezia akan menjelaskan terkait salah satu topik filsafat hukum yang cukup menarik dan merupakan fondasi dasar dari common law, yaitu Vrijheidslehre. To which we are one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to stick, and to find, and not to yield. Merupakan quote dari Tennyson's poem Ulysses yang dikutip oleh Redbridge dalam ucapan selamat ulang tahun ke-60 untuk Kantorowicz. Nah, siapa Redbridge dan Kantorowicz ini? Kita bisa lihat yang pertama di Origin of Vrijheidslehre. Origin of Vrijheidslehre berarti bagaimana ide dari Vrijheidslehre ini pertama dibentuk dan dikemukakan. Nah, jadi ideologi Vrijheidslehre itu pertama kali ditemukan dan digagas oleh Gustav Lambert Redbridge dan Herman Kantorowicz. Mereka adalah dua teman yang memiliki pandangan visioner tentang sistem hukum yang ada. Pada saat itu mereka di Jerman menganut adanya civil law, yaitu German civil law, di mana civil law itu masih merupakan dalam bentuk codified law. Codified law berarti hukum yang terkodifikasi. Mereka lah otak dari nama lain Vrijheidslehre, yaitu Free Law Ideology. Jadi Vrijheidslehre ini datang dari buku yang dirilis, sebuah manifesto, yaitu Der Kampf der Rechtswissenschaft oleh Gnaeus Flavius. Nah, Gnaeus Flavius ini adalah nama pena yang dipakai oleh Herman Kantorowicz, di mana Gnaeus Flavius ini merupakan figur politisi atau scholar dalam era Romawi tahun 300 BC yang mempopulerkan hukum sebagai suatu konsep yang sekarang kita ketahui sebagai civil law. Jadi Herman Kantorowicz ini sebenarnya sebelum memilih nama pena Gnaeus Flavius ini, dia memang ada sedikit pertimbangan dengan nama-nama lain, yang kemudian ada juga rekomendasi dari istri dan ibunya, namun pada akhirnya dia memilih Gnaeus Flavius. Mungkin kecenderungan ia memilih nama ini, padahal Gnaeus Flavius itu adalah politisi yang mengedepankan civil law, di mana Kantorowicz sebenarnya tidak dalam hal ini bukan menentang, tetapi tidak terlalu setuju dengan ideologi dari civil law atau codified law. Nah, jadi mungkin memang ciri khas dari Kantorowicz sendiri ini dia sarkas dan suka mengutarakan kata-kata satir. Nah, jadi sebenarnya antara Gustav dan Herman, mereka dua teman yang memang memiliki pandangan yang tidak selalu sama, selalu berargumentasi, namun mereka adalah teman yang dekat, tapi berasal dari latar belakang yang berbeda, dari upbringing yang berbeda juga. Kalau Redbridge, dia memang berasal dari upbringing yang memang lumayan berada, namun awalnya dia tidak mau masuk ke dalam politik, tetapi lebih kepada art. Jadi dia mau fencing, dia tertarik dengan fencing dan dancing. Nah, sebelum pada akhirnya dia masuk ke politik, dia mengambil doktoratnya dan lulus dengan summa cum laude. Kemudian dia karir dia lebih ke depan daripada Kantorowicz sendiri, di mana dia mengambil professorship-nya lebih dini daripada Kantorowicz. Sedangkan Kantorowicz dia adalah anak dari merchant. Nah, jadi memang ayahnya ingin Kantorowicz ini mengikuti jalur ayahnya, namun from young age, dari umur yang sangat muda, Kantorowicz sudah yakin akan apa yang ia mau ketekunin, yaitu di bagian politik dan hukum. Namun ya karena upbringing yang berbeda, dia harus melewati berbagai macam internship dan kerjaan sampingan sebelum dia mengambil professorship-nya. Sama seperti Gustav, dia lulus doctorate dengan summa cum laude. Nah, jadi pada saat itu, Gustav dan Herman, mereka di Jerman, mereka memahami bahwa mereka memasuki suatu awal, yaitu memasuki awal zaman baru dan bukan hanya pergantian abad. Nah, mereka terutama menyoroti bahwa ada mayoritas sarjana hukum di Jerman, Prancis, dan Italia. Mereka masih berpegang teguh pada ilmu hukum di abad ke-19 yang didominasi oleh Code Civil Napoleon. Jadi Code Civil Napoleon itu sebenarnya adalah KUH Perdata Prancis yang disusun
kodifikasi yang disusun di bawah pemerintah Napoleon Bonaparte pada tahun 1804. Jadi di dalam kodifikasi hukum ini, namanya kodifikasi, dia menyeragamkan semua sistem hukum dan menjadi fondasi utama bagi tradisi hukum perdata modern di dunia. Seperti yang kita bisa lihat di KUH Perdata kita, KUH Perdata yang diturunkan oleh Belanda. Nah, mereka merupakan turunan dari bentuk Code Civil Napoleon juga. Jadi paradigma dari Code Civil Napoleon ini sebenarnya adalah mereka percaya bahwa hukum yang dikodifikasi, hukum yang tertulis itu adalah hukum yang telah sempurna. Nah, jadi setiap pertanyaan hukum yang ada, kasus hukum yang ada telah dapat dijawab di dalam kodifikasi itu hanya dengan mereka bisa menyelesaikan kasus tersebut hanya dengan melihat referensi civil code tersebut. Nah, jadi Gustav dan Hermann ini mereka belum mencapai 28 tahun, mereka langsung menentang paradigma ini. Nah, jadi tantangan metodologis terhadap pandangan tersebut mereka masukkan dalam manifesto yang tadi direkam die Rechtswissenschaft, di mana Arthur Goodhart pada tahun 1958 menyatakan bahwa manifesto inilah yang melahirkan Freiheitslehre atau Free Law Movement. Nah, yang menariknya adalah bibit ide dari membuat buku ini, buku yang melahirkan ide Freiheitslehre ini berasal dari kelompok diskusi. Jadi di universitas mereka memiliki kelompok diskusi yang informal, hanya terdiri dari beberapa orang saja. Mereka adalah mahasiswa hukum Universitas Berlin dan berpandangan kritis serta progresif. Jadi tujuan utama dari kelompok hukum itu adalah bagaimana mereka bisa memikirkan how to revolutionize the German legal system. Bagaimana cara merevolusikan sistem hukumnya Jerman yang menganggap bahwa kodifikasi itu sudah hukum yang sempurna. Namun mereka memiliki pandangan yang berbeda. Kenapa? Karena walaupun itu terkodifikasi dan dianggap sudah lengkap, masih akan ada gap-gap di dalamnya yang tidak bisa diraih oleh tulisan-tulisan tertulis, karena tulisan tertulis itu sifatnya stagnan dan tidak bergerak. Sedangkan otak manusia, otak hakim, mereka bisa mengeluarkan ide-ide dan inovasi baru yang dapat menyesuaikan dengan keadilan yang ada. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini adanya landasan pemikiran dan doktrinnya dari Freiheitslehre. Nah, written law will never be perfect without room for progressive mind bending to seek justice. Jadi hukum yang tertulis tidak akan pernah bisa sempurna tanpa adanya ruang kepada pikiran yang progresif untuk yang dapat memberikan fleksibilitas untuk mencari keadilan. Nah, kata-kata ini menyerang suatu kepercayaan di mana hukum yang terkodifikasi itu adalah hukum yang sempurna. Jadi kita bisa lihat pola pikir dari diskusi mereka apa saja. Yang pertama, mereka mendiskusi tentang legal methodology. Lalu mereka mengajukan kritik terhadap codified law atau ortodoks pendekatan Franco-Jerman, di mana hukumnya itu sifatnya tertulis. Jadi semua sudah dikodifikasi, disatukan dalam suatu KUHP. Nah, jadi sudah lengkap tertulis di dalamnya. Lalu mereka percaya bahwa hukum tidak selalu lengkap sehingga adanya gap di dalam law-nya. Ketika ada gap itu, disitulah di mana hakim akan membuat hukum yang baru. Ketika dia membuat hukum yang baru, maka muncullah namanya free law doctrine. Free law doctrine berarti hakim memiliki kebebasan untuk membuat atau membangun hukum yang baru berdasarkan kasus yang ada untuk mencapai keadilan yang sebesar-besarnya. Nah, di sini Kantorowicz mengakui bahwa banyak sarjana hukum sebenarnya memiliki gagasan yang serupa. Di antaranya adalah Julius Kirchmann, Rudolf von Zering, Joseph Kohler, Oskar Below, Max Remelin, Eugene Ehrlich, dan Rudolf Stemmler. Nah, pemikiran tersebut sebenarnya gagasan-gagasan ini masih merupakan gagasan yang terpisah.
Jadi mereka masih merupakan isolated voices, di mana mereka ada yang berpikir sendiri, menulis artikel, kemudian disimpan di dalam drawer, tidak mau diutarakan, tapi mereka memiliki gagasan-gagasan ini, gagasan revolusioner ini. Kemudian mereka belum membentuk gerakan intelektual yang terorganisasi. Disinilah Kantorowicz bersama Redbridge melalui manifesto Free Law Movement-nya, mereka menyatukan semua pemikiran-pemikiran tersebut menjadi suatu gerakan hukum yang kuat dan pengaruh, yaitu gerakan Free Law Movement. Nah, di sini yang menariknya kita lihat mengapa Free Law Movement. Kalau kita lihat perbandingannya yang bertolak belakang antara Free Law kemudian dengan Statutory Law. Statutory Law berarti hukum yang berpatok pada undang-undang yang tertulis. Nah, mengapa namanya free law? Padahal ini akan disalahartikan. Jadi ada sebenarnya perdebatan slogan free law antara dua teman ini, si Kantorowicz dan Redbridge. Kantorowicz lah yang menyarankan menggunakan slogan free law atau Freie Recht. Nah, sedangkan Redbridge menyarankan menggunakan istilah non-statutory law. Jadi Redbridge itu karena memang mungkin perbedaan dari upbringingnya juga, Redbridge itu memiliki sifat yang lebih diplomatis daripada Kantorowicz, sedangkan Kantorowicz itu sifatnya lebih revolusioner. Jadi Kantorowicz percaya bahwa dengan adanya slogan Free Law Movement ini dapat mengajak orang lebih banyak untuk berpikir secara kritis dan merupakan slogan yang mengangkat semangat lebih banyak. Jadi ada fire. Yang dia ingin katakan adalah bahwa di dalamnya ada sedikit fire di dalamnya sehingga orang-orang tidak meremehkan ide yang ada. Namun Redbridge beranggapan bahwa Free Law Movement ini dapat memicu adanya abuse of meaning. Jadi terdapat ambiguitas di dalamnya yang dapat disalahartikan oleh orang banyak. Nah, jadi betul dugaannya si Redbridge ini pada tahun 1958, Arthur Goodhart menulis, "Unfortunately, the term free law doctrine was an unhappy one as it led to misunderstanding, especially among those who had not read Kantorowicz article." Jadi bagi yang tidak membaca artikelnya si Kantorowicz, mereka melihat judulnya aja, mereka merasa bahwa ini misleading sekali. Nah, it was misinterpreted to mean that a judge was always free to decide a case as he thought fit. Jadi mereka berpikir bahwa seorang hakim akan selalu memiliki kebebasan untuk untuk memberikan suatu keputusan terhadap suatu kasus sebagaimana dia merasa cocok. Nah, and that the traditional view that there could be an obligatory rules which bound the judges to reach particular conclusions was based on fiction. Jadi karena kebebasan itu di mana berarti hukum-hukum yang membind atau yang mengikat hakim itu dianggap sebagai fiksi saja dan dianggap tidak terlalu penting. Itulah penyalahartian dari slogan yang pertama kali dilihat mereka terkait free law. Oke, nah selanjutnya kita dapat melihat bagaimana batasan-batasan pemikiran dari Kantorowicz terhadap Freire ini. Nah, jadi dalam batasan-batasan pemikirannya, yang pertama, free law tidak sama dengan free jurisprudence. Di sini Kantorowicz sangat membenci ketika adanya people atau orang yang menyamaratikan free law dengan free jurisprudence. Free law itu merupakan sebuah antitesis terhadap positivisme hukum yang kaku. Jadi antitesis berarti yang menentang bahwa semua hukum harus berpatok pada kodifikasi hukum yang kaku. Itulah free law. Sedangkan free jurisprudence itu merupakan penyalahartian yang merupakan penyalahartian tadi, di mana free jurisprudence membebaskan ilmu hukum dari batas-batas teks legislatif, di mana mereka bisa menentukan hukum sendiri, sehingga oleh karena ini dianggap hakim sebebas-bebasnya. Nah, yang kedua adalah the theory is in fault. Dia menegaskan bahwa yang salah adalah teorinya, bukan praktiknya. Kalau praktik hukum, karena saat itu sebenarnya praktik hukum, hakim masih memiliki sedikit kebebasan. Nah, praktik hukumnya tidak salah, namun teori hukumnya lah yang salah. Teori hukum di mana mereka percaya bahwa hukum kodifikasi sudah sempurna. Lalu yang ketiga, walaupun dia
pertama di bukunya dia menuliskan bahwa free law might be the same as might have a closer approach to natural law, tapi dia menegaskan bahwa itu bukan hukum alam. Jadi free law ini bukanlah hukum alam, memiliki arti yang berbeda dari hukum alam dan dia tidak mau disamakan dengan hukum alam. Lalu yang keempat adalah menghapus keterasingan antara jurisprudensi dengan sifat alami manusia. Jadi sebenarnya pada saat itu Napoleon Civil Law dan terutama yang diadopsi oleh Jerman, mereka percaya bahwa jurisprudensi atau codified law yang hukum yang tertulis itu adalah sebuah garis yang tidak dapat diganggu-gugat oleh sifat labil manusia. Nah, itulah tujuan utamanya. Namun, di sini Redbridge ingin menghapus garis itu, di mana dia percaya bahwa the evolving of human mind, jadi human mind yang selalu berinovasi dan selalu berpikir, itu jika disandingkan dengan hukum yang ada, akan menciptakan keadilan yang lebih baik daripada yang ada sekarang. In the first part, he established that the existence of non-statutory free law and in this respect approaches the old natural law, menghargai hukum alam yang ada, tetapi he distanced himself from it. Jadi dia tetap tidak mau mendekatkan itu dengan arti dari hukum alam. Nah, kita bisa lihat di bukunya di buku Der Kampfnya, yaitu yang pertama adalah bagian preface, kemudian kedua introduction, dan ketiga ada summary-nya. Jadi di preface-nya, attention all judges and lawyers, there is a new movement in legal science, which calls upon you to take a good hard look at yourself. Do you really imagine that your actions are fully in harmony with your ideals? If you do, this movement will shatter your illusion. Nah, di sini di preface, Redbridge Kantorowicz memulai bukunya dengan ajakan yang memiliki konotasi yang semangat dan memiliki semangat revolusioner. Nah, jadi dia bilang, attention all judges and lawyer, perhatian semua hakim dan pengacara, ada gerakan baru di dalam ilmu hukum, di mana ini memanggil kamu untuk melihat dengan baik bahwa apakah kamu berpikir bahwa action yang kamu ambil telah berkesinambungan dengan idealisme kamu. Jika iya, nah dia di sini intinya dia menantang bahwa sudut pandangan yang mereka lihat terhadap civil code law yang sekarang itu akan ditantang oleh Kantorowicz di dalam bukunya. Ia menyatakan bahwa hukum tidak hanya diketemukan atau diterapkan, tetapi juga dapat diciptakan. Inilah awal mula dari prinsip the creation of law di dalam hukum kehakiman. Nah, kemudian dia mengumumkan lahirnya gerakan baru, yaitu Free Law Movement, dan tujuan dari manifesto ini adalah sebagai gagasan pemikiran sebelumnya itu memiliki pendekatan yang lebih terpaku. Lalu kita masuk kepada introduction-nya. Di introduction kita bisa lihat the prevailing conception of ideal jurist is as follows: a high-ranking civil servant with academic training. He sits in his cell, armed only with a thinking machine, naturally the finest type. Jadi di sini sangat menarik bagaimana dia memberikan phrasing terhadap peran hakim di dalam civil law, di dalam codified law. Dia mengumpamakan hakim itu sebagai high-ranking civil servant, pegawai sipil yang memiliki ranking yang tinggi di dalam training akademik. Jadi dia mengumpamakannya mereka duduk di dalam penjara tersebut, kemudian satu-satunya senjata yang mereka diberikan adalah sebuah mesin berpikir. Nah, mesin berpikir itu yang kita gunakan adalah otak mereka sendiri, di mana dia mendeskripsikannya sebagai naturally of the finest type, artinya adalah senjata yang terbaik. Dan satu-satunya furniture yang ada adalah meja hijau, di mana dia hanya memiliki code itu atau kodifikasi, hanya memiliki bentuk hukum yang merupakan kodifikasi. Kemudian dia bilang, present him with any case you like. Persembahkan dia dengan kasus apa saja yang kamu ingin berikan, real or imaginary, yang nyata atau tidak. Kemudian apakah dia akan bisa sesuai dengan tugasnya,
purely with aid of logic, hanya dengan bantuan logikanya dan teknik rahasia yang hanya bisa dia miliki, apakah dia bisa menyelesaikannya? Jadi di sini dia mengutarakan bahwa konsepsi yang berlaku terkait hakim ideal adalah hanya seorang pegawai negeri yang duduk di ruang kerja dan bersenjata satu-satunya, dan satu-satunya senjata yang ada itu adalah kitab undang-undang. Kemudian dia bilang, berikanlah perkara apapun, dan apakah dia bisa menyelesaikan kasus itu hanya dengan satu kitab civil law saja. Nah, di sini pendapat inilah letak di dalam tulisannya itu, di sinilah letak ciri khas satire-nya dia. Jadi dia suka menulis dengan komentar-komentar yang ironi dan sarkas, di mana Kantorowicz ini dengan mengatakan seperti itu, dia menggambarkan bahwa hakim tidak perlu kreativitas, lalu hakim tidak perlu mempertimbangkan kondisi sosial, hakim tidak perlu menggunakan nilai keadilan, dan cukup baca undang-undang saja. Nah, inilah satu konsepsi yang dia perkenalkan di dalam bukunya, dan itu sebenarnya cukup menarik. Maka dari itu kita masuk kepada summary-nya. Nah, di dalam summary, kesimpulan dari isi bukunya Der Kampf um die Rechtswissenschaft-nya, ada 3 bagian. Di bagian pertama, dia menetapkan bahwa keberadaan free law itu yang tidak bersumber di dalam undang-undang, di mana hukum alam itu dihidupkan kembali, tetapi dalam bentuk baru yang lebih meyakinkan, yaitu dengan menggunakan teknik dari hakim itu sendiri. Nah, kalau hukum alam kan berarti sebenarnya masih sifatnya abstrak, tetapi hakim ini memiliki panduannya yang sudah ada, namun dia bebas untuk memberikan creation of law. Nah, menurutnya pada hakim itu sebenarnya secara naluriah telah memanfaatkan sumber hukum itu ketika menghadapi kekosongan hukum. Nah, meskipun yang civil code ortodoks di abad ke-19 masih menganggap hukum itu dibentuk melalui undang-undang yang telah lengkap, jadi mereka percaya bahwa hukum berasal dari undang-undang yang sudah ada. Sedangkan Kantorowicz percaya di free law movement, inti dari pemikirannya adalah hukum berasal dari otak manusia sendiri, dari from the spontaneous of the brain. Nah, dia mengungkapkan ketidakmasuk akalan pada pasal 4 Code Civil Prancis yang mengatakan bahwa hakim yang menolak memutus suatu perkara dengan alasan bahwa undang-undang tidak mengatur, tidak memadai, dapat dituntut karena melakukan penolakan terhadap pengadilan. Ini pasti kita sangat familiar dengan istilah ini. Nah, terutama terhadap megalomani hukum ortodoks yang dianggap sempurna, lengkap, mampu mengcover seluruh persoalan. Dia mengatakan bahwa pemikiran tersebut itu adalah suatu klaim yang sangat ridiculous yang bahkan tidak pernah berani diajukan oleh ilmu hukum lain seperti botani atau astronomi. Mengapa hanya di ilmu hukum saja berani mengajukan seperti itu, di mana kamu sudah menganggap bahwa pengetahuan yang ada sekarang itu sudah cukup. Nah, seperti itulah pemikiran dari Kantorowicz. Padahal everything changing, semua berubah dan semua bersifat progresif. Nah, di bagian pertama dia men-challenge pemikiran tersebut. Lalu di bagian kedua, disinilah Kantorowicz membongkar adanya fiksi dan konstruksi yang digunakan para juris ortodok untuk mengekstrasi putusan dari code, di mana hampir semua orang penyiksa yang memaksa keluar pengakuan terhadap persoalan-persoalan yang sebenarnya menunjukkan adanya kekosongan hukum. Jadi sini Kantorowicz menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan hakim, yaitu ketika kehendak menjadi faktor yang lebih dominan daripada reason, ia juga mengakui bahwa praktik hukum berbeda dengan teori hukum. Jadi, teori ada, sudah tersusun dengan sempurna. Teori ini memprediksi bahwa hasilnya akan seperti ini. Namun dalam praktiknya tidak akan seperti itu. They need the spontaneous mind of human. Mereka membutuhkan pemikiran manusia secara naluriah untuk menempuh jawaban yang benar. Kemudian setelah menguraikan pendekatan historis tersebut, baru dia membandingkan metode-metode penalaran yang meragukan dengan metode agama ortodoks masa lalu, yang menunjukkan bahwa sementara arah baru dari teologi telah membuat fiksi dan konstruksi menjadi tidak diperlukan lagi. Jadi, ketika teologi saja mengambil langkah tersebut, masa jurisprudensi harus diam di tempat. Nah,
Makanya kita masuk ke bagian ketiga. Dalam bagian ketiga, Kantorovich itu menelaah bagaimana berbagai postulat yang berlaku dalam pengambilan keputusan hukum tidak dapat didamaikan dengan cita-cita free law movement. Nah, yaitu bahwa seluruh putusan hakim harus didasarkan semata-mata pada undang-undang dan harus objektif. Namun dia menegaskan terhadap pernyataan tersebut. Nah, untungnya dapat ditunjukkan bahwa semua cita-cita tersebut tidak pernah terwujud dan sebagian lainnya tidak layak untuk diwujudkan. Jadi, Kantorovich mengidentifikasi keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan hakim untuk menyimpang dari statutory law. Nah, jadi seberapa upaya menyingkirkan postulat yang ada tersebut menurutnya tidak diinginkan, tidak dicapai, atau bahkan tidak terancam oleh free law, Kantorovich mengajukan postulat baru, yaitu cita-cita baru yang dimana sebagian telah terwujud dan akan terwujud dengan lebih baik lagi ketika free law movement itu diwujudkan. Jadi intinya dari Freyre ini adalah kesimpulannya yang pertama, ketika peraturan perundang-undangan tidak lengkap, maka disitulah peran hakim harus menggunakan kebebasan hukum tersebut. Free law bukanlah hukum yang diterangkan sewenang-wenangnya. Namun, dalam menemukan hukum, hakim sebenarnya tetap harus bertumpu pada social reality, justice, community values, nilai-nilai masyarakat, kebutuhan praktis, dan tujuan hukum yang ada. Nah, jadi masih ada garis-garis batasannya. Jadi, yang kedua adalah judicial creativity. Dia menganggap bahwa judicial creativity itu sangat penting di dalam pengambilan keputusan kehakiman. Jadi, hakim merupakan co-creators of law. Jadi, mereka bukan hanya boneka yang didudukkan di dalam pengadilan, tetapi mereka juga adalah turut serta menciptakan hukum yang baru. Jadi dalam memutus perkara, hakim harus menganalisis fakta-fakta, menafsirkan norma, mengisi kekosongan hukum, juga harus merumuskan penyelesaian terhadap perkara yang ada. Jadi putusan hakim itu mengandung law creation atau penciptaan hukum. Nah, barulah inilah gagasan sebenarnya yang mempengaruhi law aliran legal realism juga. Lalu yang ketiga adalah law and society. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Jadi Kantorovich mengkritik bahwa para ahli hukum yang memusatkan perhatian pada peraturan perundang-undangan saja itu menurutnya adalah ilmu hukum harusnya juga mengkaji adanya realitas ekonomi, hubungan sosial, praktik yang hidup dalam masyarakat, harapan moral masyarakat. Itu semua berubah-ubah. Jadi pandangan ini menjadikan Kantorovich memiliki pendekatan pemikiran dengan aliran sociological jurisprudence yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dipahami dalam konteks kehidupan masyarakat. Jadi itulah akhir dari Freyre ini. Semua berasal dari satu manifesto yang diaplikasikan oleh banyak orang, suatu pergerakan revolusioner terhadap kodifikasi hukum Jerman yang saat itu sangat kaku, yang berasal dari Napoleon Law. Jadi dulu mereka terobsesi dengan bagaimana civil law itu sangat sempurna, tetapi dengan adanya free law movement inilah yang membawa adanya revolusi di bidang hukum. Nah, jadi terakhir adalah epilog, suatu quote yang saya quote on quote dikutip dari epilog buku Der Kampf um die Rechtswissenschaft. Di epilognya, "You and I are old. Old age hath yet dishonor and his toil. Death closes all, but something are the end. Some work of noble note may yet done, not unbecoming men that strove with guts." Jadi inilah quote yang diambil dari paham teologi, di mana semua tidak berakhir semata-mata. Tetapi ketika suatu berakhir, walaupun ditulisan diakhiri, namun ilmunya tidak akan berakhir sampai di situ. Walaupun begitu, sampai kapanpun kita tidak akan mencapai suatu unlimited knowledge of God. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.